Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi landasan kehidupan kita dan menjadi penuntun hidup bagi kita untuk dapat melakukan hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau memberkati kami. Kami yakin dan percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau akan memberkati kami. Berkati kami hari ini dan mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima dan mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang nyimpang dari kehendak-Mu, melainkan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 1 Mei 2025 tertulis dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai dipangido rohanado naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajarkan tentang doa kepada Tuhan yang kita sampaikan di dalam rasa syukur dan kerendahan hati. Saudara-saudara, doa adalah membangun hubungan yang baik, yang sangat intim, secara personal kepada Tuhan. Dan doa membuat kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan bimbingan, dan terus membantu kita mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dan dalam doa juga kita mengakui dosa-dosa serta memohon pengampunan daripada Allah. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk tetap berdoa supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Saudaraku, renungan kita pada hari ini mengingatkan pelayanan Timotius untuk tak pernah berhenti sampai hanya kepada dirinya. Tetapi melalui dia banyak orang yang mengenal Allah serta mensyukuri kehidupan dan mengaku bahwasanya Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan, sumber keselamatan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa bukan melulu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Tetapi bagaimana kita bisa mengubah orang lain di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga orang lain pun mengenal Allah. Inilah yang dipesankan di dalam renungan kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita belajar, selain mendoakan diri kita pun bertugas dan bertanggung jawab untuk mendoakan orang lain, supaya orang lain pun beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera, dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan kita. Hari ini kita merenungkan sudah seberapa banyak atau seberapa intens kita ikut ambil bagian di dalam mendoakan orang lain. Atau hari-hari kita melulu tentang diri kita. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan, bagaimana kita memohon pengampunan dosa atas diri kita kepadanya, serta mencari-cari pertolongan
untuk kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua tentu tidak salah. Memang hanya kepada Tuhanlah kita memohon pertolongan. Memang hanya kepada Tuhanlah kita meminta bimbingan dan kekuatan untuk menjalani hidup. Serta hanya daripadanya lah kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Tetapi selain daripada itu, seperti apa yang telah saya katakan di depan tadi, hendaklah pun kita menjadi pendoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, pelayan-pelayan gereja kita, supaya semua orang beroleh pengetahuan dan hikmat, supaya semua orang beroleh keselamatan karena hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berperan menjadi pendoa bagi orang lain, supaya setiap orang pun mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap orang pun dikuatkan dan dimenangkan di dalam kehidupan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa bukan berarti kita mengubah Allah, tetapi di dalam doa kita memohon Tuhanlah yang mengubah kita. Tuhan yang mengubah hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti setiap rencananya, untuk melihat segala apa yang telah diaturkan, yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang tidak semua doa-doa kita dijawab seperti apa yang kita kira, seperti apa yang kita minta. Tetapi acap sekali, doa-doa kita dijawab dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu doa mengubah hati kita. Doa mengubah mindset kita untuk melihat kuasa dan kebesaran Allah atas kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengajar kepada kita supaya kita berdoa di dalam doa Bapa kami, dan di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat yang mengingatkan kita bahwasanya doa itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita membiarkan apa yang menjadi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika doa-doa kita belum dijawab seperti apa yang kita minta, yakinlah kehendak Tuhan jauh lebih besar dan lebih mulia. Dan biarlah kehendaknya yang terjadi atas kehidupan kita. Kiranya kita tetap kuat dan terus menjadi pendoa sejati. Mendoakan diri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan orang-orang yang membenci kita dan yang belum mengenal Allah. Supaya setiap kita beroleh keselamatan dan dibenarkan di dalam kasih-Nya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk terus kuat dan penuh semangat di dalam berdoa kepadamu. Ya Bapa, jangan biarkan kami hanya mendoakan diri kami, jangan biarkan kami untuk mencari-cari keselamatan kami saja, tetapi biarlah Engkau memakai kami untuk memperkenalkan kasih-Mu, untuk memperkenalkan kuasa-Mu kepada dunia melalui kehidupan kami. Sehingga setiap kami beroleh pengetahuan, beroleh hikmat di dalam kebenaran untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Dan setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Dan kami menikmati buah baik dari berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun Tuhan pakai menjadi berkat bagi dunia. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang lemah dan berduka cita. Berikanlah Tuhan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan dan keselamatan kami. Karena itu, berkenanlah Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami puji sembah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.